Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, jurusan Manajemen Keuangan Syariah, kelas 6C, yang diampu oleh Bapak Fatkur Rahman Al-Banjari, SEM. Berikut nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama, Amiratus Saimah sebagai pemateri pertama, kemudian Ahmad Hafi Nur Samsu sebagai pemateri kedua, kemudian Sania Al-Khartunisa sebagai pemateri ketiga, dan saya Adila Sasabila sebagai pemateri keempat. Di sini kami dari kelompok 7 akan memaparkan beberapa poin dari pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, pelatihan karyawan. Yang kedua, pengembangan karyawan. Yang ketiga, proses dan tujuan manajemen pelatihan dan pengembangan. Yang keempat, tahapan dalam pelatihan dan pengembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Amiratus Saimah sebagai pemateri pertama akan mempresentasikan poin pertama, yaitu pelatihan karyawan. Setiap lembaga ataupun organisasi selalu memiliki harapan agar karyawan, staf, dan pegawainya dapat berkembang serta berkualitas baik secara soft skill maupun hard skill. Salah satu upayanya yaitu dengan meningkatkan program pelatihan secara berkesinambungan sesuai kebutuhan lembaga dan stakeholdernya. Jadi, pelatihan karyawan penting sekali untuk dilakukan, karena dengan memberikan pelatihan pada karyawan akan dapat menghindarkan resiko yang sangat besar bagi perusahaan. Kecelakaan kerja bisa dapat terjadi apabila perusahaan mengabaikan pelatihan bagi karyawan. Kemudian, pelatihan adalah semua kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja pegawai pada pekerjaan yang sedang atau yang akan dihadapi. Oleh karenanya, pelatihan menurut Sutrisno 2016 dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan potensi produktivitas, disiplin dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu dengan jenjang kualifikasi atau pekerjaan. Jadi, kesimpulan dari pendapat tadi yaitu pelatihan diartikan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk meningkatkan kedisiplinan, pembagian waktu yang baik, dan keseriusan kegiatan yang ia hadapi. Sedangkan secara sistemik dan konsep dasarnya, pelatihan memiliki pengertian sebagai berikut. Yang pertama, kata pelatihan menurut Purwadarminta 1986 berasal dari kata latih ditambah berawalan pe dan akhiran an, yang artinya telah biasa. Keadaan telah biasa diperoleh seseorang setelah melalui proses belajar atau diajar. Yang kedua yaitu latihan berarti pelajaran untuk membiasakan diri atau memperoleh kecakapan tertentu. Pelatih adalah orang-orang yang memberikan latihan. Pelatihan pada hakikatnya mengandung unsur-unsur pembinaan dan pendidikan. UU Sisdiknas 20 tahun 2003 pasal 26 ayat 4 menyatakan bahwa lembaga pelatihan merupakan satuan pendidikan non-formal. Di samping satuan pendidikan lainnya seperti kursus, majelis taklim, kelompok belajar, kelompok bermain, taman penitipan anak, pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM, dan satuan pendidikan lainnya yang sejenis. Yang keempat yaitu secara operasional, Hamalik 2000 dalam bukunya merumuskan kembali bahwasannya pelatihan adalah suatu proses yang meliputi serangkaian tindak upaya yang dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk pemberian bantuan kepada tenaga kerja yang dilakukan oleh tenaga profesional. Kepelatihan dalam satuan waktu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja peserta dalam bidang pekerjaan tertentu guna meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam suatu organisasi. Baik, saya Ahmad Hafi Nur Samsu sebagai pemateri kedua akan melanjutkan presentasi dari saudari Amiratus Saimah.
Pengembangan karyawan. Dalam penempatan karyawan dalam suatu bidang kerja di bidangnya itu tidak dapat menjamin bahwa mereka akan otomatis lancar dalam pekerjaannya. Permintaan pekerjaan dan kemampuan karyawan harus diseimbangkan melalui orientasi dan pelatihan. Kedua kegiatan ini sangat diperlukan dalam perusahaan. Apabila karyawan sudah dilatih dan sudah mahir di bidang kerjanya, mereka memerlukan pengembangan lebih lanjut mengenai bidang orientasi dan lain-lain untuk mempersiapkan tanggung jawab mereka di masa mendatang. Upaya pelatihan dan pengembangan lebih lanjut memungkinkan karyawan untuk memperluas kewajiban serta tanggung jawab yang lebih besar dan lebih luas. Berikut merupakan pengertian pelatihan dan pengembangan menurut para ahli. Menurut Rifai, pengembangan manajemen adalah bagaimana manajemen mendapatkan pengalaman, keahlian, dan sikap untuk menjadi atau meraih sukses sebagai pemimpin dalam organisasi mereka. Sedangkan menurut Henry Shimamura, pengembangan diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi di dalam organisasi. Jadi, kesimpulan menurut saya dari pengertian tadi yaitu pengembangan adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mencapai suatu keberhasilan dari hari sebelumnya, mendapatkan pengalaman lebih tentang bidangnya, menambah keahlian, dan lebih jitu dalam mengambil keputusan di dalam perusahaan maupun lembaga lainnya. Adapun tujuan dari manajemen pelatihan dan pengembangan tersebut tidak lain adalah untuk perusahaan itu sendiri, yaitu supaya lebih maju ke depannya, mendapatkan profit lebih dari sebelumnya, lebih mantap dalam bekerja dan pengambilan keputusan, dan lain-lain. Sedangkan menurut Susilo Martoyo menyatakan bahwa tujuan manajemen pelatihan adalah memperbaiki tingkat efektivitas kegiatan pegawai karyawan dalam mencapai hasil-hasil yang telah ditetapkan. Nama saya Sanial Rotunisa dengan NIM 12406183129. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang proses dan tujuan manajemen pelatihan dan pengembangan. Pelatihan merupakan wahana untuk membangun sumber daya manusia menuju era globalisasi yang penuh dengan tantangan. Karena itu, kegiatan pelatihan tidak dapat diabaikan begitu saja, terutama dalam memasuki era persaingan yang semakin ketat, tajam, dan berat pada saat ini. Rata-rata semua perusahaan ataupun lembaga lain juga menerapkan pelatihan untuk para karyawannya, agar bisa selalu bersaing dengan perusahaan ataupun lembaga lain dalam hal ekonomi maupun yang lainnya. Apalagi baru-baru ini gencar dengan rumor bahwa akan ada pembuatan robot untuk menggantikan posisi kita sebagai karyawan. Nah, maka dari itu, kita sebagai manusia harus bisa mengasah diri dan menelaah kembali skill kita agar bisa menjadi yang lebih baik lagi dan posisi kita tidak tergantikan oleh robot. Menurut Henry Shimamura, ada 4 karakteristik perusahaan yang menyelenggarakan praktik pelatihan yang paling efektif. Yang antara lain yaitu 1. Manajemen puncak memiliki komitmen terhadap pelatihan dan pengembangan. Pelatihan merupakan bagian dari kultur perusahaan. Yang kedua, pelatihan bertalian dengan tujuan dan strategi bisnis dan terkait erat dengan hasil laba usaha. Yang ketiga, terdapat komitmen untuk menginvestasikan sumber daya yang perlu guna menyediakan waktu dan dana yang memadai bagi pelatihan. Tujuan dari manajemen pelatihan dan pengembangan berkaitan erat dengan jenis organisasi, perusahaan, lembaga, instansi, serta untuk memperbaiki tingkat efektivitas kegiatan pegawai atau karyawan dalam mencapai hasil-hasil yang telah ditetapkan. Menurut Oimar, ada 4M tujuan dari pelatihan, yang antara lain yaitu
1. Mendidik, melatih, serta membina tenaga kerja yang memiliki keterampilan produktif dalam rangka pelaksanaan program organisasi di lapangan. Yang kedua, mendidik, melatih, serta membina tenaga kerja sesuai dengan bakat, minat, nilai, dan pengalamannya masing-masing. Yang ketiga, mendidik, melatih, serta membina unsur-unsur ketenagakerjaan yang memiliki kemampuan dan hasrat belajar terus-menerus untuk meningkatkan diri sumber daya manusia sebagai tenaga yang tangguh, mandiri, profesional, beretos kerja yang tinggi, dan produktif. Yang keempat, mendidik dan melatih tenaga kerja yang memiliki derajat relevansi yang tinggi dan kebutuhan. Saya Adila Salsabila, NIM 12406183134 sebagai pemateri ketiga. Tahapan dalam pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, penilaian kebutuhan pelatihan. Meliputi penilaian kebutuhan perusahaan, penilaian kebutuhan tugas, dan penilaian kebutuhan karyawan. Yang kedua, perumusan tujuan pelatihan. Sehingga harus ada keterkaitan antara output, input, outcome, dan impact, serta pendidikan dan pelatihan itu sendiri. Prinsip-prinsip pelatihan harus memuat partisipasi, pendalaman, relevansi, pengalihan, umpan balik, suasana nyaman, dan memiliki kriteria. Yang keempat, merancang dan menyeleksi prosedur pelatihan. Harus memuat dan metode program pembelajaran, serta pengevaluasian. Tahapan manajemen pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, menentukan kebutuhan. Dari sini kita akan mengetahui informasi data kebutuhan kita. Dan kita akan mendapatkan yang pertama data atau informasi kinerja sumber daya manusia. Kemudian kita juga dapat mengevaluasi atau informasi penilaian kinerja. Dan yang terakhir, ramalan kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Yang kedua, desain program. Dari desain ini kita akan mengetahui tujuan dan sasaran, metode isi materi, kemudian lokasi atau tempat, dan umpan balik. Dan yang terakhir, evaluasi efektif. Dari evaluasi ini kita dapat menetapkan prosedur penilaian dan menetapkan kegiatan tindak lanjut. Kegiatan-kegiatan dalam manajemen pelatihan meliputi menetapkan sasaran, kemudian perencanaan atau mendesain program latihan, kemudian pelaksanaan, kemudian pengecekan atau pengawasan dan pengendalian, dan yang terakhir pengembangan pendidikan dan pelatihan. Yang pertama, menetapkan sasaran. Yang dimaksud dengan sasaran pelatihan yaitu membentuk, meningkatkan, dan mengubah pengetahuan, sikap dan perilaku, serta keterampilan agar dapat mencapai standar tertentu yang diinginkan. Yang kedua, perencanaan program. Pelatihan perencanaan adalah menentukan kebutuhan latihan berikut rekomendasinya, menyusun pola dan program latihan sesuai rekomendasi berikut, metode dan sasaran latihan. Perencanaan program pelatihan merupakan kegiatan awal dari persiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan atau diklat yang sangat penting. Desain atau rancang bangun adalah proses perencanaan yang menggambarkan urutan kegiatan sistematika mengenai suatu program. Ada 3 unsur penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, maksud atau apa yang harus dicapai. Yang kedua, metode atau bagaimana mencapai tujuan. Dan yang ketiga, format atau dalam keadaan bagaimana penentuan rancang bangun yang akan ingin dicapai. Kemudian kita juga mendapatkan manfaat dari rancang bangun ini, yaitu merupakan pedoman atau acuan dalam pelaksanaan pelatihan, dan kemudian menyiapkan bahan-bahan atau metode yang akan digunakan.
Ya, itu tadi beberapa poin yang dapat kelompok kami jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.